Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang pada kuliah Precision Medicine kali ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai Next Generation Sequencing atau NGS bersama Bu Ajeng. Selamat pagi Bu Ajeng. Bagaimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Oke, jadi Bu Ajeng ini tinggal di Jepang ya adik-adik. Mungkin Bu Ajeng bisa perkenalkan sedikit dulu background Bu Ajeng, monggo. Halo semuanya, nama saya Ajeng. Saya dulu riwayat pendidikan ya. Saya dulu S1-nya dari UGM Biologi. Terus dapat beasiswa ke King Abdullah University of Science and Technology di Saudi Arabia, buat S2. Terus S2 lagi akhirnya di Jepang, dapat beasiswa dari Max sampai S3 lulus. Terus sekarang saya sedang menjadi postdoctoral researcher juga di Jepang. Jadi major field, bidang penelitian saya itu sebenarnya dulu endosimbiosis, tapi karena ketika mempelajari endosimbiosis itu sangat membutuhkan pengetahuan dalam NGS, jadi saya bisa bilang ya sudah lama lah berkecimpung di NGS sejak 2010 seperti itu. Jadi cukup lama ya Bu Ajeng, kalau dihitung pakai jari berarti sudah 12 tahun ya. Oh, 12 tahun ternyata. Rasanya betul-betul pas ya kita sekarang hari ini mengundang Bu Ajeng untuk mengisi materi kita tentang NGS. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita akan bertanya ya Bu Ajeng ya. Sebetulnya untuk belajar NGS nih yang Bu Ajeng udah 12 tahun bergelut di sana tuh pengetahuan dasar apa sih yang adik-adik perlu kuasai nih untuk belajar tentang NGS? Mungkin Bu Ajeng mau share screen, saya coba bantu. Oke, tolong ya di-share. Ya, oke. Boleh Bu Ajeng, silahkan. Oke. Ya, jadi pertama-tama itu tadi ya, NGS, Next Generation Sequencing. Dari katanya sendiri sequencing itu mengurutkan kan. Nah, apa sih yang sebenarnya diurutkan gitu? Yang diurutkan adalah DNA gitu. Terus kalau ditanya lagi DNA itu adanya di mana? Pernah nggak lihat DNA gitu kan? DNA itu ya ada di semua sel. Jadi semua sel mulai dari bakteria, arkia sampai manusia yang besar ini juga punya DNA di dalamnya seperti itu. Bahkan di beberapa virus pun punya DNA gitu. Nah, kenapa sih ngomongin DNA ya? Karena mesin-mesin yang tersedia sekarang itu cuma bisa membacanya DNA. Saya kurang tahu ya kalau udah ada mesin yang bisa baca RNA langsung gitu. Kayaknya belum ada sih. Nah, makanya kalaupun kayak misalnya coronavirus gitu kan, dia virus RNA itu kan harus diubah dulu jadi DNA baru bisa dibaca sama mesinnya. Kayak gitu. Nah, boleh next slide mungkin. Oke, ini adalah contoh. Wah, apa ini? Karet gelang, bukan ya? Ini adalah salah satu bentuk bentuk pengemasan DNA dalam bentuk ini kalau nggak salah plasmid kayaknya. Ini plasmid di bakteri. Jadi DNA itu bisa bisa dikemas dalam bentuk plasmid, ada juga kromosom yang sirkular, ada juga yang di manusia itu dalam bentuk kromosomnya yang linear, jajar-jajar banyak 48 itu dan sebagainya. Oke, next slide. Ini ukurannya tuh bisa nggak sih DNA dibaca? Bisa sih, tapi kecil banget. Nah, ini bentuknya nih. Jadi saya sendiri juga, gimana nih lihatnya? Itu ukurannya pakai angstrom. Jadi angstrom itu ukuran yang sangat kecil. Jadi bentuknya double helix, ada major groove, minor groove, ya gitu-gitulah. Kita istilahnya tahu, oh ternyata DNA itu bukan barang yang gaib, benar-benar bisa dilihat kayak gitu. Oke, next lagi. Ini susunan bahasanya, maksudnya strukturnya. Di sini ada ya sebagaimana semua biological entity dalam di dunia ini semuanya tersusun oleh molekul kimia. Semuanya itu ya basically biologi itu basically applied chemistry kan. Nah, di sini nih DNA ini disusun ada
atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, fosfor. Jadi pada dasarnya DNA itu ada punya backbone backbone dari fosfor, kemudian ada basa nitrogen yang selalu berhubungan satu sama lain. Misalnya T itu artinya thymine, itu selalu berpasangan dengan adenin, begitu juga itu guanin dan sitosin seperti itu. Nah, lanjut. Ini DNA ini dikemasnya kalau dalam sel di eukariot itu dalam apa nih, kayak gini. Jadi DNA itu kan benar-benar kecil kan tadi kan, cuma terdiri dari atom-atom. Jadi dia nggak terurai telanjang gitu aja, karena kalau telanjang gitu aja gampang rusak kan. Nah makanya terus DNA ini dipepatkan. Kalau ngelihat dari bentuk kromosomnya, ini kan kromosom ya mirip-mirip kromosom manusia lah. Ini kayaknya sel eukariotik ya. Taunya gimana? Taunya dari itu ada kelihatan ada organelnya kan, ada mitokondria, ada apa ini kayaknya ribosomnya gitu. Anyway, nah itu setelah DNA-nya dipapatkan jadi kromosom, nah terus disimpan dalam nukleus. Nah kayak gitu. Apa sih ini hubungannya nanti dengan NGS? Nanti ada. Lanjut. Nah ini nih ada di mana DNA nih, kayak misalnya kalau ini yang sebelah kiri itu kira-kira sel apa tahu nggak? itu sel tumbuhan. Dari mana taunya? Itu dari dinding selnya tuh kelihatan kan kotak-kotak. Terus kalau yang kiri itu dari sel eukariotik. Jadi dua-duanya ini sel eukariotik nih. Itu kayaknya dari ada Golgi. Itu kayaknya bukan sel tumbuhan, itu sel hewan biasa. Kayak gitu. Nah, lanjut selanjutnya. Apa itu genom? Sering kan dengar kan genom, apa sih genom? Genom itu adalah kumpulan materi genetik dalam suatu organisme. Jadi kalau kita ngomongin genome sequencing gitu kan. Kalau genome sequencing itu ya berarti semua DNA yang ada di dalam suatu sel, di dalam suatu target, yaitu yang disebut genom. Ya misalnya kalau kita ngomongin human genome sequencing ya berarti semua DNA yang ada di sel manusia, berarti ya tadi sepasang kromosom, termasuk kromosom seksnya, terus autosomnya juga semuanya dihitung. Sedangkan termasuk juga di dalamnya ada mitokondria kan, kayak gitu. Terus kalau yang misalnya bakteri, yaitu nggak cuma kromosom yang berbentuk sirkular, tapi juga bisa berupa ekstra kromosomal DNA, misalnya dalam bentuk plasmid, kayak gitu. Jadi ya itu tadi genom itu semua DNA yang ada dalam satu sel, itu yang dibaca, itu namanya genom. Kayak gitu. Lanjut. Jadi pada dasarnya genom itu buku resep. Jadi misalnya gimana membuat suatu enzim itu ada di dalam genom tadi. Misalnya kita sebagai sebenarnya sih di alam bakteri nggak peduli ya bahasa 1 sampai bahasa 1 juta ya mereka nggak peduli, tapi untuk memudahkan kita sebagai manusia menandai resepnya itu ada di mana, itu biasanya kita kasih nomor 1, bahasa 1, bahasa 2, selanjutnya sampai bahasa misalnya kayak E. coli itu kan, E. coli genomnya itu sekitar, maksudnya genom kromosomnya itu sekitar 5 megabase kan. 5 megabase itu artinya dia itu punya DNA dari bahasa urutan 1 sampai 5 juta. Nah, terus sebagaimana di sini slide-nya bilang genom adalah buku resep, nah di 1 sampai 5 juta urutan A, C, G, T tadi, itu ada resep-resep untuk buat sesuatu yang dibutuhkan oleh sel itu. Misalnya pada urutan nomor 1000 sampai 2000 itu ada resep bikin enzim enzim sitokrom gitu kan misalnya atau enzim lainnya. Jadi kita tahu dengan dengan membaca genom suatu organisme itu kita tahu mereka itu kemampuannya itu bisa ngapain aja sih gitu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh pembacaan genome sequencing pertama yang pernah dilakukan. Ini jauh sebelum eranya next generation sequencing. Ini adalah phage, bacteriophage DNA yang pertama kali dibaca. Kayak gitu. Kebayang nggak sih gimana susahnya baca? Ini tahun 1977. Itu PCR itu masih dalam bentuk bak-bak yang dijajar-jajar dari gini. 35 cycle itu berarti 35 kali mindah-mindah gitu. Belum ada thermocycler yang di satu kompleks seperti itu. Jadi ya segala sesuatu yang kita kita nikmati sekarang itu ya pada dasarnya itu dari pendahulu-pendahulu kita gitu loh.
Jadi itu cuma dibuat lebih ringkas aja. Jadi kita harus tahu prinsip kerjanya, nggak cuma bergantung dengan kemajuan teknologinya aja. Kayak thermocycle misalnya canggih gitu kan, tapi sebenarnya tanpa itu pun kita bisa tetap ngelakuin PCR gitu, cuma ya mungkin lebih repot seperti itu. Gitu sih kira-kira pengantar yang bisa dijabarkan sebelum ngomong NGS lebih lanjut. Iya, menarik Bu Ajeng. Jadi memang apapun teknologi yang ada sekarang, memang kita mesti paham gitu ya, pengetahuan dasar apa sih di dalamnya, maksudnya apa sih sebetulnya inti PCR itu, bagaimana prosesnya. Oke, kalau gitu NGS sendiri itu apa sih Bu Ajeng sebetulnya? Dari tadi kan kita bahas NGS. Nah, kita pengen tahu nih, NGS apa sih gitu ya? Oke. Lanjut ke slide 11 setelah ini. Oke. Habis ini. Lanjut. Oke. NGS, wah ada foto nampang nih. Ini foto saya dengan mesin NGS. Jadi NGS itu singkatannya Next Generation Sequencing. Sebenarnya nggak Next Generation juga sih, maksudnya dulu itu yang benchmarknya itu adalah Sanger sequencing yang tadi di slide sebelumnya. Nah, setelah itu muncullah berbagai cara DNA sequencing. Nah, makanya disebut next gitu. Padahal ya nggak next juga, karena ini udah lama juga sih. Saya aja pegang aja udah 12 tahun yang lalu kan. Berarti sebenarnya nggak next juga sih gitu. Nah, NGS itu Next Generation Sequencing, itu pada dasarnya adalah membaca DNA dalam jumlah banyak dan waktu yang cepat. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu di buku-buku teks itu high throughput sequencing gitu. Itu untuk membedakan dengan sequencing method sebelumnya, yang mana itu biasanya dibacanya satu-satu dan agak lama. Kalau NGS ini dia bisa bacanya cepat dan banyak gitu. Kayak misalnya Sanger sequencing itu misalnya 5.000 base pair itu dibacanya dalam waktu mungkin 4 jam gitu kan, dan itu outputnya nggak sebanyak dari NGS seperti itu. Nah, lanjut slide selanjutnya. NGS ini kata kuncinya itu ada 2, massive and parallel. Jadi kalau di Sanger sequencing itu kan benar-benar satu sampel dibaca dia aja kan, jadi nggak bisa bareng-bareng gitu kan. Kalau di Next Generation Sequencing itu misalnya kita bisa masukin berbagai sampel, dikasih tag, terus udah gitu abis dikasih tag dia bisa dibaca bareng-bareng dan hasilnya tuh banyak banget. Misalnya dalam satu run MiSeq yang tadi, alat yang foto tadi kan, itu sekali outputnya itu hasilnya tuh bisa sampai 15 gigabase. Jadi 15 gigabase itu 15 miliar bahasa. Itu kan banyak banget kan. Kalau Sanger sequencing itu biasanya kita dalam hitungan ribuan, puluhan ribu, 1 mega pun itu bisa waktunya berhari-hari. Itu biasanya kalau Sanger sequencing ya pol-polan 10.000 lah. 10.000 itu udah kayaknya 10.000 juga jarang deh. Kadang kanan kiri cuma 500 atau 700 gitu. Jadi nggak sebanyak itu. Massive dan paralel. Cuma kekurangannya dari NGS ini, mereka yang sekarang pemain utamanya di pasar sekarang misalnya Illumina, itu mereka cuma bisa baca potongan yang kecil gitu. Padahal tadi genom tadi kan yang kayak saya ceritakan tadi, misalnya E. coli itu 5 juta base kan nggak bisa dibaca dari nomor 1 sampai nomor 5 juta, nggak bisa kan. Nah makanya sebelum dimasukin ke dalam mesin harus dipotong-potong dulu. Jadi kalau bisa dibayangkan pembacaan DNA dengan NGS itu kayak meledakkan suatu buku. Jadi buku yang besar gitu kan diledakin jadi potongan kecil yang berapa base pair tergantung permintaan mesinnya, terus nanti bakal diurutin lagi, disambung-sambungin. Yang ini gimana, pakai mata? Enggak lah. Pakai pakai software sendiri gitu. Gimana caranya biar hasil rangkainya tadi semendekati mungkin dengan aslinya seperti itu. Hai, lanjut. Ini udah agak lama ya ininya Jadi sebetulnya hanya NGS aja nih Bu Ajeng untuk
bisa digunakan untuk membaca genom gitu ya? Apa ada yang lain gitu? Kira-kira gimana tuh? Jelas tidak. Ah, maaf. Tidak. Uh, jadi tau nggak human genome sequencing yang tahun 2000 ingat nggak apa namanya koalisi dari berbagai negara pertama kalinya human genome jadi DNA-nya manusia dibaca itu dilakukan pakai apa? Itu pakai Sanger sequencing loh. Jadi itu kan zaman segitu belum ada NGS kan. Jadi itu benar-benar apa namanya kolaborasi dari berbagai negara. Jadi human genome DNA manusia dipotong-potong. Oh kamu potongan sebelah sini misalnya dari buku 1 gitu kan. Terus dipotong-potong, dikloning ke bakteri, terus udah gitu dibaca satu-satu pakai pakai Sanger, terus nanti disambung-sambungin, udah selesai ini draft ini, terus yang ini terus dibandingin sama sama laboratorium lain di negara lain yang baca hal yang sama apa enggak kan dalam research ilmiah kan kita harus punya ini ya kontrol ya jadi nggak sekedar ini langsung percaya enggak kita harus punya cross check lah dengan dengan tim yang lain gitu dari yang benar-benar terpisah nggak ada komunikasi sama sekali untuk mengetahui kalau hasilnya itu oke. Jadi apakah harus selalu pakai NGS? Enggak gitu. Apapun bisa selama yang kita tahu apa yang kita butuhkan itu nggak harus NGS. Nah ini kalau bisa dilihat ya di sini ada Sanger, ada 454 itu udah discontinue sekarang. jadi sekarang itu pemain utama di NGS itu ada Illumina, terus ada PacBio, terus ada PacBio itu dia long read jadi nggak cuma sekitar 600 base pair tapi bisa mungkin sampai 10.000 gitu-gitu. Jadi memang teknologinya beda, tapi memang tidak semasif Illumina dan alatnya lebih mahal. Terus ada juga, ini kayak Solexa loh, Solexa GA-X itu sekarang, itu dulu perusahaan namanya Solexa, terus dibeli sama Illumina, makanya sekarang namanya Illumina. Terus ada lagi Helicos tuh zaman saya kuliah dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Karena biasalah, persaingan bisnis, jadi kan ada yang lama-lama jadi mendominasi. Terus Ion Torrent masih ada nggak ya? Kayaknya, masih Ion Torrent masih ada. Terus PacBio sekarang nih ada nih. Starlight juga nggak pernah dengar. Nah ini pemainnya sekarang itu ada Illumina, ada dari Oxford, terus ada PacBio. Siapa lagi ya? Sanger of course. Kalau NGS itu aja sih kayaknya. Ada BGI dari Beijing, tapi sekarang namanya diubah jadi MGI kayaknya. Kayak gitu. Itu sih yang sekarang pemain-pemain utamanya. Jadi apakah selalu pakai NGS? Tidak, sesuai kebutuhan. Misalnya kalau kita cuma pengen baca fragmen amplikon DNA dari PCR, ya jangan pakai NGS, sayang uangnya. Cukup pakai Sanger aja. Jadi kalau mau bikin laboratorium, ya disediakan berbagai cara sequencing, nggak cuma karena ini yang terbaru next, enggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sesuai kebutuhan seperti itu. Jadi ibarat bunuh nyamuk pakai bom gitu ya Bu Ajeng, kalau butuh 100 base pair pakai NGS. Ya sayang banget kan gitu. Bahkan di lab sini, di lab saya selalu bekerja itu pasti ada Sanger sequencing itu salah satu sequencing yang sangat esensial gitu untuk daily use lah. Kayak gitu. Nah kalau misalnya gini Bu Ajeng, ada PacBio, ada Illumina. Nah sebetulnya kelebihan kekurangan masing-masing apa ya? Misalnya kan tadi PacBio itu bisa besar gitu ya, bisa 10.000 per katakanlah. Gimana tuh? Jadi yang pertama harga harganya beda. PacBio itu investasi alatnya jauh lebih mahal dibanding Illumina. Terus yang kedua perbedaannya adalah kualitas. Jadi waktu si paper ini dari buku kayaknya ini dibuat itu PacBio kualitas bacaan. Jadi ketika kita baca DNA A C G T gitu kan, kita kan pengen tahu ini beneran A yang dibaca gitu kan. Nah jadi tiap bahasa yang dibaca itu di bawahnya ada karakter untuk menentukan kualitas, namanya Q, dilambangkan dengan Q, ada Q30, Q20 gitu. Q30 itu artinya misalnya A, terus di bawahnya ada tulisan Q30 gitu kan, itu artinya 1 dibanding 1000 itu udah pasti A. Jadi kemungkinan dia salah itu
ya itu tadi 99,9% itu udah benar gitu. Nah, kalau si PakBio waktu ini ditulis itu belum bisa menyaingi apa ya uh, kualitas bacanya dari Illumina per bahasanya itu. Jadi ketika kita pengen baca, tadi kan PakBio bilang dia bisa baca panjang gitu kan, 10.000 gitu kan. Tapi ketika itu 10.000 dari 1 sampai 10.000, terus tengah-tengahnya itu banyak yang bolong, misalnya dalam artian ada bahasa-bahasa yang Q-nya rendah gitu kan. Mau nggak mau kita harus nempel itu dengan sesuatu kan. Kayak gitu tuh kekurangannya. Jadi PakBio itu waktu ini ditulis belum bisa by its own itu dipercaya kalau ini hasilnya oke gitu. Jadi harus digabungkan dengan hasil yang lain, entah itu dengan Sanger lagi di dua posisi itu untuk menentukan apakah bahasanya ini bagus apa enggak kayak gitu. Terus kalau Illumina, yaitu tadi kekurangannya dia pendek-pendek. Padahal kayak misalnya human genome kan, genom manusia kan, itu di genomnya itu banyak sekali daerah-daerah yang berulang. Tandem repeat itu ulangan. Jadi T itu dikali 50 kayak gitu terus. Wah, itu kalau misalnya cuma bisa baca 300, ini nggak tahu ini ulangannya ada berapa, karena ya udah bakal nempelnya ke tempat yang sama lagi kan gitu. Jadi kita nggak bisa solve daerah-daerah yang sulit seperti itu. Jadi emang semuanya ada kekurangan dan kelebihannya. Itu sih yang kira-kira bisa disampaikan. Ada yang lain? Menarik ya. Jadi memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Bu Ajeng. Jadi memang butuh kecermatan, ketelatenan, dan kan ada bantuan software juga ya Bu Ajeng ya. Jadi sebetulnya kalau dengan bantuan software itu apakah pekerjaan tuh menjadi lebih singkat gitu atau lebih simpel gitu atau gimana? Gimana ya? Dalam data science ya ini bilangnya apa sih? Rubbish in, rubbish out. Jadi ya kalau ada softwarenya canggih gitu, tapi kalau memang hasil wet labnya jelek ya tetap jelek aja gitu, mau gimana. Mau didandanin kayak gimana juga nggak bisa gitu. Jadi software itu adalah alat penunjang. Jadi ya itu dibutuhkan, tapi tidak bisa bergantung sepenuhnya dari softwarenya itu sendiri gitu. Misalnya ketika kita mau baca baca genom dengan Illumina, terus kita mau merangkai itu jadi suatu genom, ya of course kita butuh software, tapi hasil bacaannya itu sendiri kualitasnya harus bagus dulu gitu. Tapi misalnya kualitasnya udah bagus, nggak ada software juga nggak bisa dibaca sih kayak gitu. Jadi memang harus semuanya itu oke kayak gitu. Jadi tetap mesti harus pakai software ya Bu Ajeng untuk mempermudah gitu ya, mempermudah pembacaan. Nah sebetulnya alur NGS itu kayak gimana sih, kan tadi sudah tahu nih harus pakai NGS apa enggak, bagaimana NGS itu. Sebetulnya alurnya sendiri seperti apa supaya kita tahu nih ngapain aja sih NGS ini. Oke, mungkin bisa ke slide 18. Pipip langsung. Ini kalau ini nih ini slide tentang macam-macam jenis alatnya Illumina. Aku kayak salesnya Illumina, padahal enggak sih. Ini nggak apa-apa tadi di alatnya tadi. Ini sekarang ini alat-alat ini ada yang udah nggak diproduksi lagi nih. HiSeq itu udah nggak diproduksi lagi sekarang. Jadi kalau nggak salah kayak di UGM punya NextSeq ya. Terus setelahnya NextSeq itu kan dulu ada HiSeq. Nah HiSeq sekarang udah nggak diproduksi. Sekarang yang next levelnya dari NextSeq itu namanya NovaSeq. NovaSeq itu di Indonesia kayaknya baru ada di Eijkman, yang sekarang diakuisisi sama Brin ya. Dan ini juga berbagai macam contoh mesin ini juga bukan berarti yang besar itu jadi lebih bagus daripada yang kecil, enggak. Mereka punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Lanjut. Ini lanjut next slide please. Ini contoh pembacaannya dari mesin NGS kan. Apa sih yang dibaca? Yang dibaca sebenarnya sinyal-sinyal kecil. Jadi prinsip dasarnya dari NGS-nya Illumina itu sequencing by synthesis. Jadi tiap kali ada bahasa pip gitu kan, misalnya C, dia nanti bersinar warna hijau kayak gitu kan. Nah sinarnya itu ini nih yang kotak, yang bintik-bintik kecil ini itu ditangkap sama kamera kecil di dalam bukan kamera kecil ya, kamera di dalam mesinnya.
gitu. Jadi ketika bersinar C gitu, oh C gitu. Tapi ternyata kalau sinarnya redup-redup atau warnanya nggak jelas, itu nanti kualitasnya turun kayak gitu. Tadi yang tadi ngomongin quality quality score ya. Lanjut. Nah ini NGS dalam bentuk nanopor. Nanopor itu dikembangkan sama Oxford kalau nggak salah. Ini pakai sel, pakai por. Jadi makanya itu bentuk namanya nanopor karena di flow cell-nya itu ada por-por kecil yang nanti bisa baca DNA berdasarkan gelombang listrik yang nanti ditangkap sama software gitu. Oh, gelombang ini bacanya A, ini bacanya G. Tapi itu tadi kualitasnya masih nggak terlalu baik. Tapi nanopor ini kelebihannya adalah murah banget. Dibandingkan sama PacBio dan of course dibandingkan sama Illumina, PacBio murah banget. Ini bisa bisa jadi kayak P3K-nya sequencing lah. Kalau misalnya memang butuh cepet dan butuh yang penting kira-kira gitu kan, bisa pakai nanopor. Gitu. Lanjut. Nah ini salah satu pertimbangan untuk milih sequencer itu adalah salah satunya ngelihat ukuran genom, kira-kira ukuran genomnya berapa gitu. Kalau kecil-kecil ya udah nggak usah overkill dengan alat yang besar kayak gitu. Nah tadi ngomongin alur ya, di next slide ada. Alurnya adalah DNA ekstraksi, terus purifikasi, ada library preparation, terus ada quality control sebelum masuk mesin. Terus akhirnya ada juga post run analysis. Nah, di DNA extraction inilah kenapa saya jelasin slide-slide yang awal. Karena DNA ekstraksi ini akan berbeda-beda sesuai dengan jenis sampel, gitu kan. Kenapa tadi saya jelasin, ini DNA letaknya di mana, misalnya di dalam nukleus, terus apa bedanya sel hewan sama sel tumbuhan itu berhubungan dengan DNA ekstraksi ini. Sebagaimana yang tadi dibilang rubbish in, rubbish out. Jadi kalau dari DNA ekstraksinya udah jelek, ya udah nanti jangan ngarep hasilnya bagus. Jadi misalnya di DNA extraction-nya ini kita mau ngambil dari tumbuhan, berarti kan harus rigorous, harus menghancurkan selnya itu harus benar-benar hancur banget, karena dia sangat keras kan sel-selnya, misalnya dari kayu gitu kan. Terus udah gitu, misalnya lagi kita mau cari WGS sampel COVID gitu kan. Sampel COVID yang bisa dari swab kan. Waktu nge-swab itu sebagian besar yang di swab, kalau DNA ekstraksinya cuma di ekstraksi DNA terus langsung dibaca, itu bakal sebagian besar itu dari manusia. Kenapa ya? Karena emang sel manusia kan besar-besar, sel eukariot besar, sedangkan virus kan kecil-kecil. Itu akan kalah jumlah gitu loh. Nah, makanya setelah DNA ekstraksi ini, selain diekstraksi dari swabnya ini, harus di-enrich atau mungkin di-deplete. Jadi yang sel manusianya gimana caranya dikurangin jumlahnya. Kayak misalnya sel manusianya tadi berapa? Ada 1 juta sel dibanding dengan 1 partikel virus. Gimana caranya si 1 juta sel manusia ini dijadiin 1000 atau dijadiin berapa? 10.000 lah. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi paling enggak ketika kita baca masih ada DNA dari virus yang ketangkap kayak gitu. Makanya ketika kita ngomongin WGS dengan sampel swab dari COVID patient, itu kita mikir sequencer yang besar-besar kayak Novasiq atau NextSeq, karena sebagian besar datanya kemungkinan adalah sampah. Dalam artian sampah itu bukan targetnya kita kan targetnya virusnya kan, tapi nanti bakalnya dapat bacaan-bacaan dari sampel manusia kayak gitu. Jadi DNA extraction itu penting. Nah, setelah DNA extraction dapat, si DNA-nya dapat, itu juga harus dibersihin. Nah, dibersihinnya pakai Ampure. Nggak cuma Ampure deh, ya apa aja deh, terserah, banyak metodenya. Ini salah satunya Ampure itu pakai beads, magnetic beads. Jadi si DNA-nya itu ditarik sama magnet, nempel di magnet, terus dicuci jadi dilakuin ini cuma di tube kecil gini aja. Magnetic beads-nya juga kecil banget, warna coklat gitulah, dicampur, terus nanti udah diinkubasi 5 menit gitu kan, ditaruh di magnet. Nanti si magnetnya bakal nempel di magnet, si magnet beads-nya, terus sisanya airnya itu pun berarti sisa-sisa yang lain yang nggak pakai dibuang, terus gitu cuci,
terus nanti bisalah dapat DNA yang bersih kayak gitu. Terus udah gitu nanti dikuantifikasi, karena itu penting untuk step selanjutnya, yaitu library preparation. Nah, library preparation itu pada dasarnya itu ya, kalau untuk buat menyiapkan Illumina mesin itu adalah gimana caranya. Jadi library preparation itu pada dasarnya adalah gimana caranya menyiapkan suatu sampel DNA untuk bisa dibaca oleh mesin gitu. Nah, kalau mesin Illumina dia itu butuhnya DNA yang potong kecil-kecil sekitar 600 base pair. Jadi kita harus menyiapkan si sampel DNA itu untuk jadi 600 base pair. Jadi kita nggak bisa masukin gitu aja. Jadi di situ kita harus motong-motong. Nah, terus ada lagi, kita kan nggak cuma mau baca satu sampel. Berarti kita pengen masukin misalnya 10 sampel. Gimana caranya untuk ngasih tahu ke mesin, aku masukin 10 sampel loh, kayak gitu kan. Nah, di library preparation ini juga itu ada step di mana kita nempelin indeks. Jadi untuk ngasih tahu, sampel A ini kita masukin 10 sampel, untuk misah-misahin ini sampel 1 dikasih indeks A, sampel 2 dikasih indeks B, dan seterusnya. Jadi itu untuk ngasih tahu mesin kalau kita ini masukin 10 sampel. Jadi kayak gitu. Jadi library preparation itu intinya nyuapin alat supaya bisa baca DNA yang kita inginkan, seperti itu. Nah, setelah library preparation, kita juga butuh qPCR dan bioanalyzer. Ini untuk qPCR ini untuk melihat apakah indeks yang dibutuhkan oleh mesin ini udah nempel. Jadi kan di step library preparation itu ada step namanya index ligation, nempelin indeks. Karena ketika masuk ke mesin, si DNA-nya itu nanti bakal nempel di slide kaca kecil, itu benar-benar mikroskopik banget lah. Dan untuk nempel di probe yang ada di slide kecilnya itu butuh primer sendiri, butuh sequence DNA sendiri. Nah, itu kadang-kadang nggak nempel. Jadi kita kan mau lihat nih, beneran nempel nggak sih, bisa nempel nggak sih, kayak gitu. Itu pakai qPCR. Nah, terus ada lagi untuk pakai bioanalyzer itu untuk ngelihat apakah ukuran itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh mesin itu. Jadi kalau Illumina tadi cuma bisa baca pendek, ya kita masukinnya pendek, entah itu 600 atau pol-polan 1000 lah ya. Itu sudah sesuai sama keinginannya mesin gitu. Kalau kayak misalnya PacBio itu justru kebalikannya. PacBio itu dari DNA extraction library preparation-nya itu mereka cuma milih DNA dengan kualitas yang paling bagus. Jadi dia memang harus ketika di PCR gitu tuh kelihatan yang paling atas, yang udah yang nggak damage lah. Karena mereka butuhnya yang long kayak gitu. Jadi benar-benar harus disesuaikan. Itu juga mungkin salah satu kekurangan dan kelebihannya PacBio ya. Jadi kalau sampelnya DNA-nya sudah kepotong-potong juga nggak terlalu bagus dibaca di PacBio. Seperti itu. Coba lanjut. Ada ini nih. Sebentar Bu Ajeng. Jadi kalau gitu, kalau bisa dirangkum nih dari slide ini ya. Jadi pertama kan kita ekstraksi DNA ya. Kemudian purifikasi, ibaratnya purifikasi artinya memisahkan DNA yang betul-betul yang ingin kita gunakan untuk NGS gitu ya. Kemudian membuat library ini ibaratnya seperti menaruh DNA kita ke tempat-tempat, seperti kita membalikan buku ke perpustakaan gitu ya, kan ada raknya masing-masing, misalnya rak ini isinya ini, rak ini isinya gitu, betul bukan ya? Bukan, jadi library preparation itu menyiapkan DNA supaya bisa dibaca mesin. Oh, jadi preparasi DNA supaya bisa dibaca mesin, ibaratnya menyiapkan si DNA itu ya? Kayak misalnya apa ya? Kayak kita mau makan ayam, kan harus dipotong-potong dulu biar bisa dimakan kan gitu. Kita nggak bisa makan bulat-bulat gitu. Oh, jadi ibaratnya kayak misalnya masak rendang nih, potongan dagingnya itu mesti kotak gitu ya, nggak bulat-bulat gitu ya? Ya, jadi makanya harus sesuai dengan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian setelah itu kita analisis nih ya, kan tadi seperti cerita Bu Ajeng bahwa kalau di Illumina itu untuk membacakan sekuensinya kecil-kecil nih. Jadi kita mesti tempelin suatu tanda gitu, ibaratnya barcode ya kalau kita belanja ya, kita tempelin barcode. Nah, untuk mengetahui apakah barcode tersebut nempel atau tidak di DNA, kita perlu cek menggunakan qPCR dan bioanalyzer, betul ya? Nah, setelah nih barcode nempel di gen tersebut, baru kita running menggunakan MiSeq.
ya. Nah, lalu keluarlah datanya berupa genom. Betul ya, begitu ya. Keluarnya belum bentuk Belum genom. berupa genom ya, maksudnya Potongan kecil-kecil aja. kecil ya. Heeh. Iya, Tapi nanti kan baru nanti dirangkai. dirangkai barulah jadi genom gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ya Bu Ajeng ya. Nah, ini visualisasinya nih. Tadi kan misalnya kita mau baca kromosom bakteri, bentuknya kan bulat kan, misalnya aslinya nggak bulat bagus gini, aslinya melewat, tapi ya tetap sirkular. Nah, genom tadi misalnya 5 juta 5 juta base pair, itu kan nggak bisa dimasukin gitu aja ke mesin, karena mesin nggak bisa baca dari nomor 1 sampai 5 juta. Itu dipotong-potong dulu. Benar-benar dipotong-potong dari 5 juta itu jadi potongan yang kira-kira panjangnya sekitar 500 base pair gitu kan. Cara motongnya gimana? Gimana cara motong DNA? Ada caranya. Ada bisa di di digest pakai di digest apa sih? Dikunyah. Dipotong oleh enzim, ada juga dipotong oleh mesin kayak misalnya mesin pakai sonikasi gitu bisa. Jadi intinya kita motong-motong DNA-nya dulu. Nah, terus udah gitu ditempelin ini nih indeks ini warna hijau, warna biru gitu kan. Itu tuh nanti untuk penanda kalau kombinasi biru hijau itu adalah sampel 1, terus nanti sampel 2 itu kombinasi biru kuning kayak gitu. Jadi itu untuk memisahkan sampel 1 sama yang lainnya ketika dibaca bareng-bareng. Tadi kan paralel kan NGS itu. Ketika dibaca bareng-bareng dalam mesin. Terus juga di dalamnya sebelumnya biru di luarnya biru dan hijau ini ada ada probe untuk nempel di slide untuk dibaca dalam mesinnya itu. Nah, makanya dicek pakai qPCR. Lanjut. Sebentar Bu Ajeng, kalau gitu berarti pair bits ini tuh termasuk dari bagian yang mana nih? Library atau bagian yang sebelumnya atau sesudahnya? Oh, pairage itu adalah strukturnya. Ini struktur fragmen yang sudah disiapkan oleh yang sudah disiapkan oleh library preparation. Pairage itu menggambarkan cara bacanya. Ini baca dari kanan sama kiri, makanya itu dibilangnya paired reads. Ada juga single read itu berarti cuma dibaca dari satu sisi aja, itu bisa. Kan ini 500 base pair kan, misalnya panjang 500 base pair nih, termasuk dengan indeksnya. Sedangkan mesin Illumina itu paling panjang itu 300 base pair. Ya kan? Kalau kita cuma single read, berarti dia cuma bisa baca 300 base pair dari 500 tadi. Berarti kita nggak bisa baca si fragmen lengkap ini 500 gitu kan. Tapi kalau kita nyuruh mesinnya, jadi kita bisa nyuruh mesinnya, baca dari satu sisi aja, itu single read bisa di pilihan awal, di menu awal tuh ada. Jadi kalau single read tadi cuma baca satu sisi. Nah, kalau paired read, si fragmen itu ukurannya 500 base pair misalnya gitu kan. Kalau paired itu berarti disuruh baca dari kanan sama dari kiri gitu kan. Dan ujung-ujungnya itu juga udah ada udah ada penandanya. Jadi ketika dibersihkan datanya nanti itu bisa dipasangkan. Jadi kita bisa baca the whole 500 base pair ini gitu. Jadi maksud saya tuh ini termasuk dari bagian yang library atau bagian dari kan penyiapan sampel ya nih Bu Ajeng. Jadi dia masuknya kalau ke alur tuh yang mana nih? Sebentar saya balik ya. Apakah masuk ke yang purifikasi ini atau library ini atau analyzer ini begitu? Supaya ada gambaran gitu ya. Kalau paired reads ini dia masuknya ke bagian run, sequencing with NGS. Oh, jadi sudah masuk ke ini ya, sudah di luar dari penyiapan sampel itu sendiri ya. Oke, mungkin lanjut ya Bu Ajeng ya. Lanjut. Nah, ini contoh alat qPCR untuk ngecek apakah probe untuk nempel di slide di dalam mesin itu ada apa enggak, itu pakai qPCR. Terus ini ada alat namanya bioanalyzer, itu untuk melihat potongan yang fragmen yang tadi kita udah siapkan di library preparation itu udah sesuai spesifikasi mesin atau enggak gitu kan. Kelihatannya ada peak-nya kan. Jadi
Ini artinya di sampel tersebut, di sampel yang udah disiapkan ini, itu ada ada fragmen-fragmen berukuran dari ukuran berapa ini? 300 sampai sekitar berapa ini? Sekitar 1000. Tapi peaknya jadi paling banyak itu fragmennya berukuran 600. Jadi itu udah oke. Udah oke untuk masuk ke dalam mesin seperti itu. Jadi bisa langsung digunakan gitu ya Mbak Ajeng ya? Kita langsung di run. Gitu. Berarti kalau kayak gini nih, misalnya lihat dari gambarnya ini kan ada RT-PCR, ada bioanalyzer. Jadi nanti sampel setelah diekstraksi, kemudian dipurifikasi ya, kemudian disiapkan library-nya yang dibutuhkan nih. Nah, masuk ke step yang ini, masuk ke real time PCR ini adalah untuk melihat apa tadi Bu Ajeng? Melihat apakah sudah ada sequence probe untuk nempel di dalam mesin kayak gitu. Jadi untuk ngecek barcode ya, kalau belanjaan kita cek dulu nih, barcode-nya ini udah ada belum di, misalnya kita mau beli buah gitu, ada belum nih barcode-nya udah nempel belum. Nah, terus kemudian bioanalyzer-nya ini fungsinya adalah untuk ngecek apakah barcode-nya ini benar-benar apa ya ibaratnya udah siap di scan atau belum gitu ya. Benar nggak? Apakah ukuran fragmennya itu udah siap, udah benar apa enggak? Oh, jadi pas waktu motong-motong DNA, itu kadang motongnya kan kita pengen 500 base pair kan. Itu kadang-kadang yang dipotong malah ukurannya 1000 atau 1500 kan terlalu besar gitu. Dan itu nggak optimal nanti kalau dimasukin dalam mesin. Jadi di sini nanti bakal, kan itu udah selesai nyiapin library, terus ketika hasil bioanalyzer-nya kelihatan jelek, jadi jelek itu misalnya nggak ada peak-nya, jadi misalnya datar, terus besar gitu kan, ya kita punya pilihan, mau lanjut atau mau ngulangin lagi, kayak gitu. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaan yang selanjutnya, kalau misalnya di bioanalyzer ini berarti kan step terakhir sebelum run ya. Misal nih di bioanalyzer system ini dia nggak ada peaknya yang tinggi, misalnya datar aja atau mungkin peaknya kecil-kecil gitu, gimana Bu Ajeng? Solusinya gitu. Kalau peak kecil-kecil sih kayaknya belum pernah nemu, tapi biasanya ini loh datar gitu kan. Datar tuh dalam arti misalnya dari ukuran 300 sampai 1000. Jadi bukannya gini tapi dia datar kayak gini, artinya dia mix fragment. Jadi fragmennya ada yang ukuran yang oke, ada juga ukuran yang terlalu panjang. Nah, kalau kayak gitu itu bisa sih di run dengan caution. Itu harus punya advance knowledge gimana caranya masukin konsentrasi waktu masukin itu harus diatur. Itu bisa diaturnya itu by heart. Jadi gampangnya kalau mau masukin sesuatu, kalau misalnya library-nya jelek, itu mendingan diulang lagi sih. Tapi misalnya kalau misalnya masih jelek lagi, hubungi tech service, kalau nggak hubungi saya. Jadi ibaratnya seperti apa ya, bikin masakan gitu ya Bu Ajeng ya. Kalau emang udah dari awal rasanya nggak enak ya jangan diterusin gitu ya. Mesti dicek dulu nih di troubleshoot dulu gitu. Kalau misalnya jelek dilanjutin, ya udah, kita juga udah punya pengharapan, jangan ngarep bagus itu. Jadi biar nggak PHP. Step ini adalah biar nggak PHP. Karena banyak lab-lab yang mengomit step ini. Jadi nggak pakai bioanalyzer, nggak pakai qPCR, bisa aja, cukup diukur setelah library preparation, cuma diukur konsentrasinya berapa pakai qubit, terus langsung masukin alat, bisa aja. Cuma ya hasilnya yang nggak tahu ya gitu. Jadi ya PHP, bisa aja PHP nanti. Jadi memang sebaiknya memang menggunakan ini ya, QC, dua alat ini ya, quality control sebelum masuk ke. Nah, kalau misalnya tadi hasilnya lurus-lurus aja gitu Bu Ajeng, berarti nanti hasilnya akhirnya pun bisa bagus bisa enggak ya, tergantung dari gimana kita ngolah sampel kita gitu ya. Masih banyak faktor yang bisa membuat suatu data itu jadi jelek walaupun library-nya udah bagus. Misalnya Illumina MySeq, itu yang saya pakai di sini sekarang. Itu harus ditempatkan di ruangan yang yang kelembapannya rendah. Sedangkan Indonesia kan tinggi banget kelembapannya kan. Itu kalau udah library-nya bagus tapi itu kelembapan tinggi, suhu tinggi, yang jadi suhunya harus sekitar 20 plus minusnya 3 lah ya, 18 atau 23. Terus dengan kelembapan sekitar 15 sampai 70%. Sedangkan di Indonesia itu sampai 75%, 80% loh. Kenapa Illumina minta kayak gitu? Karena ketika baca DNA ini,
suhu di dalam mesin tuh naik turun, bisa 70, 30 kayak gitu. Terus of course kalau itu misalnya kelembapannya tinggi itu bisa ada netes air. Jadi di slide-nya itu nanti bisa netes airnya, finish itu kerjaanmu. Nggak kebaca apa-apa nanti. Terus nanti run-nya bakal stop. Oh, jadi ini masukan ya buat yang punya lab NGS ya. Emang terlalu humid ya di Indonesia ya. Jadi mesti diatur ya, di dalam mesti ada humidifier, kemudian ada apa namanya pendingin yang mencukupi gitu, itu mesti perlu dipikirkan lebih detail ya. Dan ruangan NGS itu juga seharusnya ruangan yang nggak dipakai orang. Jadi benar-benar cuma alur orang masuk keluar itu sedikit gitu. Karena dia juga sensitif terhadap getaran. Jadi ketika alatnya jalan gitu jangan disenggol, serem. Ya kayak gitu. Jadi kenapa? Jadi sarannya lebih baik dia ada di lantai paling bawah gitu ya, seperti kalau HNMR mesin kan biasanya di underground kan, dia magnetiknya tinggi kan ya. Kalau NGS sendiri ini berarti disarankan kalau bisa di lantai paling bawah atau gimana? Atau dimanapun lantai boleh? Dimanapun lantai boleh, cuma sebaiknya itu tadi kelembapan dan suhunya dijaga. Terus ya kalau bisa jangan diutik-utik, jangan banyak orang masuk keluar di ruangan itu, kayak gitu sih. Mesti pakai teknisi yang betul-betul hanya kerja khusus NGS gitu ya? Teknisi juga mungkin nggak harus, cuma yang penting yang megang itu alat itu yang harus udah ngerti gitu. Gitu aja. Dan juga harus diurusin alatnya ini, jadi nggak sekedar dipakai terus suhu sama kelembapan yang diukur, tapi juga harus dicuci, bukan cuci di lap gitu ya, dicuci dalamnya. Jadi ada pencucian regular, terus udah gitu pencuciannya juga ada step-stepnya sendiri, dan itu tuh harus dipatuhi gitu, karena sistem fluidik di dalamnya itu kan rumit ya. Jadi kalau itu udah geser ya nggak tahu. Terus ada juga kasus kayak misalnya MySic-nya jamuran gitu kan. Bisa banget itu. Mesti betul-betul dijaga Jadi ya ruangannya itu suhunya. Oh. Gitu. Halo, suaranya nggak keluar, Mbak. Masih ke-mute. Iya. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana nih Bu Ajeng? Kira-kira kan tadi udah siap tuh. Apa namanya? DNA-nya udah siap, udah dalam bentuk yang kecil-kecil, udah lolos QC juga, udah ketempelan probe atau barcode-nya, terus kemudian kita masuk ke mesin nih, mesin running selesai, terus keluarlah hasilnya. Nah, gimana nih interpretasi datanya seperti apa ya? Ya, ini adalah contoh hasil dari base space. Jadi ini alatnya Illumina MySic itu bisa dihubungkan dengan internet. Nah, dengan internet ini kita bisa memantau hasil proses sequencing itu real time. Jadi ketika kita bisa lihat, oh ini cycle 1, cycle 2, cycle 3, sampai misalnya cycle ini cycle-nya 500. Sampai kayak gitu. Jadi bisa dilihat real time, terus ketika selesai kita juga bisa tahu kita dapat hasil ini. Ini ada tulisan Q30 91,05%. Tadi kan yang pernah saya jelaskan, Q30 itu artinya adalah probabilitas suatu tingkat kepercayaan bahwa suatu bahasa itu adalah bahasa ini gitu. Misalnya bahasa A itu 1 dibanding 1000 itu udah pasti bahasa A, itu ada 91%. Jadi misalnya kita punya berapa 1000 bukan 1000. Kita punya bacaan itu tadi kan 300 kan. Jadi sebagian besar 91% dari total read kita itu bisa dibilang Q-nya 30. Jadi udah oke. MySic ini sendiri kalau untuk untuk reagen yang ini, yang reagen 500 cycle, mereka kasih jaminan mutu itu kalau nggak salah 75% Q30-nya. Jadi kalau misalnya di bawah 75% itu bisa kontak ke technical support-nya, ini kayaknya ada yang salah dengan mesinnya atau dengan library-nya kayak gitu. Nanti mereka bakal menganalisis. Nah, kalau ini 91% berarti udah oke. Udah jauh di atas janjinya Illumina seperti itu. Terus di sini ada namanya ini persen PF, passing filter. Jadi tadi kan kita udah masukin DNA kan, DNA kecil-kecil tadi kan. Itu di dalam mesin
si DNA kecil-kecil tadi itu akan nempel satu-satu ke probe yang udah ada di slide kecil aja, namanya flow cell. Nah, di flow cell itu bentuknya kayak apa ya? Kayak slide ini loh, kayak slide mikroskop gitu. Glass slide itu ya, tapi ada kotak-kotaknya gitu ya, bajang kecil-kecil gitu ya. Kayaknya dia kebanyakan gelas sih, kalau yang kotak-kotak itu microarray. Ini yang pokoknya ya sama lah, dari gelas juga. Nah, di situ tuh ada kecil-kecil, sebenarnya ada DNA kecil-kecil untuk nempel-nempel si DNA yang tadi kita udah siapkan. Nah, satu fragmen DNA itu nempel ke satu tonjolan itu kan. Nah, dari sini di salah satu stepnya itu namanya ada clustering. Nah, clustering itu dari satu sama satu yang nempel ini dia akan memperbanyak diri untuk membentuk lingkaran, satu cluster. Jadi satu cluster ini identikal isinya dari yang tadi satu nempel ini. Nah, misalnya ya, di flow cell itu ada 1000 cluster. 1000 cluster itu nanti akan mengeluarkan sinyal huruf A, huruf C, huruf T itu. Jadi kan kalau banyak kan bisa langsung ketangkap kan sama kameranya kan. Nah, tapi dari 1000 cluster ini nggak semua cluster itu diterima sama mesinnya, karena ada cluster yang misalnya ukuran bahasanya terlalu panjang. Jadi ketika bikin cluster itu nggak optimal gitu, nggak terbentuk misalnya clusternya, atau clusternya cacat lah gitu. Nah, dari yang 1000 tadi, karena nggak semua yang diterima, berapa persen yang diterima oleh mesin itu digambarkan oleh si persen PF ini. Ini artinya 93% cluster yang terbentuk itu diokekan sama mesin. Oke, aku mau terima bacaan dari 93% ini gitu. Dan ini juga hasil yang bagus gitu, karena ada juga yang persen PF-nya rendah, kayak itu ada. Ini gold standard lah. Sebentar Bu Ajeng. Jadi kalau tadi kan clustering nih. Jadi kalau kita bayangkan tadi kan yang kita masukkan ke dalam mesin misalnya 500 base pair ya, 500 base pair. Nah, yang dimaksud clustering ini 500 base pair-nya, atau dari 500 itu per cluster itu A sendiri, C sendiri gitu, atau gimana? Kita kan masukin fragmen ukuran 500 base pair. Isinya bisa macam-macam kan. Itu 500 base pair itu bisa dari any part, bisa dari bagian manapun dari suatu genom kan. Jadi itu dari potongan tadi fragmen dari halaman 1, halaman 3 gitu-gitu kan. Nah, si fragmen yang identitasnya beda-beda ini itu akan nempel ke flow cell tadi di satu nempel. Nah, untuk bisa dibaca sama sensornya, dia harus memperbanyak diri dulu. Clustering. Jadi satu cluster itu artinya kembaran dari satu fragmen. Kayak gitu. Jadi misalnya kita masukin sekitar berapa? 20 pikomolar, nggak 20. Misalnya 10 pikomolar. Dari 10 pikomolar itu mungkin fragmennya ada berapa ya? Mungkin ada berapa? 1 juta fragmen mungkin kan. Tapi yang nempel itu nggak Misalkan aja misalnya 1000 misalnya. Misalnya kita masukin 1000 fragmen DNA gitu kan. Di situ ada 1000 fragmen DNA, terus udah gitu di flow cell-nya ada 1000 probe gitu kan. Nah, itu nempel semua, udah berpasangan semua kan. Nah, setelah itu dari 1000 itu nomor 1 dia memperbanyak diri. Jadi nomor 1 sampai 1000 itu namanya satu cluster. Intinya masih sama dari si fragmen nomor 1 ini. Nanti fragmen nomor 1000 itu ya jadi 1000 kalinya juga, jadi memperbanyak dan identikal kayak gitu. Kalau bisa digambarkan ya, misalnya kita masukin udah selesai nih, QC-nya selesai, kita punya 10 pikoliter ya. Pikoliter yang di dalamnya isinya itu fragmennya yang 500 base pair itu jumlahnya 1000 gitu ya, Bajeng ya. Nah, 1000 fragmen itu kan tiap-tiap fragmen 500 base pair. Kita masukin ke mesin, kemudian mesin tersebut itu dari setiap satu fragmen yang 500 base pair ini itu akan membuat clustering masing-masing gitu ya, Bu Ajeng ya. Jadi memperbanyak diri masing-masing. Gitu. Dan semua dan si clusternya tadi nggak semuanya bakal dibaca sama mesinnya. Gitu. Karena ya tadi misalnya fragmennya itu nggak 500, ya mesin nggak mau, ini kepanjangan gitu. Oke, jadi cukup jelas ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya dia nilai Q-nya ataupun PF-nya di bawah 75%, kita wajib waspada gitu ya Bu Ajeng ya. Oke.
Oke. Yang ini ya, ngomongin assembler itu. Kalau ini kira-kira perlu dibahas nggak ya? Kejauhan nggak ya? Enggak sih, ini aja. Jadi gini, ketika ketika runnya selesai, itu nanti kita dapat bacaan DNA fragmen-fragmen 500 base pair, enggak 500, 250 tadi kan di apa contohnya. Kita dapat 250 baris-baris kecil-kecil gitu isinya DNA. 250 dikali mungkin sekitar 10 juta. Kita kan nggak tahu ini diapain lagi kan. Nah, itu kita bisa masukin ke apa namanya, masukin ke software. Nah, ini kan si reads itu tadi yang tadi kanan kiri dibaca gitu kan. Itu sama softwarenya bisa digabung-gabungin. Ini kira-kira jadinya fragmen ini namanya kontik. Nah, kontik ini juga nanti bisa disambungin sama kontik tetangganya dengan apa? Dengan misalnya MedPair. MedPair itu ada apa namanya? Itu ada metodenya lain sendiri. Dipanjangin lagi biar bisa lebih panjang. Terus misalnya kalau misalnya pengen jadi bulat gede gitu kan, itu bisa aja pakai PCR. Terus dibaca pakai Sanger. Jadi biar bisa jadi lingkaran kayak gitu. Jadi intinya gitu aja. Jadi itu sebetulnya kan dari hasil pembacaan itu kan kecil-kecil ya. Kalau dilihat dari sini kan ada 4 macam ini ya Bu Ajeng, 4 macam proses ya, contig assembly, scaffolding, gap filling, draft genome. Jadi yang dibaca di software itu mostly dari 1 sampai 3 ya, dari atas ya. Nanti yang terakhir menggunakan Sanger gitu ya. Ya bisa aja. Scaffolding juga bisa aja sih pakai Sanger. Oh gitu ya. Yang harus pakai apa namanya software itu yang pertama tuh contig assembly itu harus Jadi banget. kayak gabungin dari sekian tadi kan dari 500 dari 250 ya, satu fragmen nih. Kemudian diperbanyak jadi 1.000. Nah, dari 1.000 itu kan kemudian tetangganya juga 1.000 ya. Terus kemudian dari tetangganya 1.000 kan tadi dari satu cup itu ada misalnya Ya pokoknya banyak lah. banyak Intinya banyak banyak dari. fragmen, kemudian tetangganya disambung-sambungin gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya gini ya, kalau kita lihat di sekitar kita kan ada RT, ada RW, kecamatan, kabupaten gitu ya, Mbak. Nah, si overlapping coating assembly ini ibaratnya menggabungkan satu rumah dengan rumah lain. Jadilah dia konfig seperti RT gitu ya. Ya inilah gabungin kayak tadi gabungin buku Oh yang ya. udah diledakin tadi kan. Oh, kayak buku ya, betul-betul tadi pakai Kayak buku buku. ya. Jadi gabungin pieces-pieces bukunya jadi satu supaya jadi satu lembar. Nah, dari satu lembar itu digabungin lagi jadi satu buku gitu ya. Betul-betul. Jadi kayak misalnya si kontik ini adalah satu lembar gitu kan. Scaffold itu satu chapter. Terus nanti kira-kira sampai draft genome itu kira-kira ini loh bukunya tuh bentuknya kayak gini. Tapi kita juga we never know gitu loh kalau nggak dicekin satu-satu pakai Sanger. Oke nih. Terima kasih banyak Bu Ajeng. Kita menarik banget. Terus kemudian yang terakhir nih, yang terakhir ya. Nah, sebetulnya kita kan udah ngomongin NGS banyak sekali ya, banyak ilmu yang kita dapat. Lalu aplikasinya apa sih untuk kehidupan sehari-hari gitu? Buat apa sih si NGS ini, atau hanya untuk apa namanya? Untuk murni untuk apa namanya, belajar tentang basic science, atau dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan gitu ya? Of course bisa ya, of course bisa. Ini udah 2019. Kayaknya NGS ini mulai tenar sebagaimana qPCR itu ya sejak pandemi ini gitu loh. Jadi orang jadi realize kalau oh ternyata yang dikerjain di lab itu ternyata memang ada implikasinya sama kehidupan kita, ya ada gitu. Nah ini adalah salah satu contohnya. Contohnya adalah membaca genomnya dari membaca genom SARS-CoV-2 virus ya. Dengan NGS ini kita bisa baca dari sampel sputum misalnya kan. Itu kan kalau misalnya kita sampelnya itu dari sputum terus udah gitu, bukan sputum, dari swab tenggorokan terus dibaca pakai Sanger gitu kan, nanti sinyalnya bakal nggak bagus soalnya dia campuran kan, jadi kita nggak bisa misah-misahin, itu susahnya Sanger kan kayak gitu. Nah kalau dengan NGS itu dari sampel tenggorokan itu bisa dibaca semuanya, apapun yang ada di situ dibaca, terus nanti bisa dipisahin sendiri pakai software kayak gitu. Itu ini nih sequencingnya ini salah satu contoh metodologinya ya.
Dari paper tadi itu di sini ada kan, we use combination of Illumina sequencing dan nanopore sequencing kan. Itu berarti ngomongin mesin sequencernya tadi yang tadi udah dijelasin kan. Nggak cuma dari Illumina aja, karena tadi Illumina kelemahannya ya tadi pendek-pendek. Sedangkan kalau yang nanopore kelemahannya kualitasnya belum terlalu bagus. Jadi kalau digabungin dia bisa menghasilkan kontik yang lebih panjang. Terus ini assembler itu software yang untuk merangkai tadi potongan kecil-kecil. Dia pakai CLC Genomic Software. Nggak cuma ini aja sih, bisa macam-macam banyak banget software yang bisa bisa dipakai di luar sana. Terus ada juga nih fill genome gaps from conventional Sanger sequencing tuh. Sanger sequencing pun masih dipakai gitu karena memang sangat terpercaya hasil bacanya kayak gitu. Ini contohnya di Indonesia. NGS itu udah banyak ya di Indonesia sebenarnya. Ya tadi ada yang di UGM punya Nexik, terus di BRIN punya Novasik, terus MySic juga banyak di rumah sakit. Nggak cuma untuk SARS-CoV aja, tapi juga sebelumnya misalnya buat screening prenatal gitu buat itu in vitro fertilization IVF. Itu juga bisa pakai alat NGS untuk melihat apakah ada mutasi-mutasi yang tidak diinginkan yang nanti probability cancer atau apa yang banyak seperti itu ada. Jadi macam-macam lah aplikasinya. Jadi memang satu sisi ya bisa digunakan untuk ngecek yang saat ini pandemi ya COVID-19 ya Bu Ajeng. Satu sisi bisa digunakan juga untuk precision medicine seperti tadi Bu Ajeng bilang ya, untuk ngecek prenatal ya. Iya, prenatal itu juga tuh dari Indonesia tuh macam-macam ya. Dari mana aja tuh? Ada ITB, ada apa tuh? Banyak ya, ini contoh yang dari Indonesia ya. Jadi memang untuk menghasilkan satu mutasi genetik dari si virus SARS-CoV-2 itu prosesnya nggak mudah ya Bu Aceng ya. Ada beberapa macam step dan menggunakan banyak alat gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya adik-adik kalau kita mau studi tentang mutasi genetik di SARS-CoV itu memang butuh alat yang cukup mahal, step yang cukup risky gitu ya, high risk lah ibaratnya. Jadi mesti appreciate gitu ya orang-orang yang studi di bidang ini gitu ya, karena memang nggak main-main gitu. Terus satu lagi, dan tidak melupakan teknologi zaman dulu yang cukup sakti gitu ya, Sanger sequencing itu cukup sakti gitu ya, untuk sebagai sebagai final approval nih bener nih gitu ya. Itu udah klasiknya lah, itu gold standard. Ya betul, benar-benar harus standar, memang harus punya ya kalau misalnya mau belajar tentang mutasi SARS-CoV-2. Oke Bu Ajeng, terima kasih banyak atas waktunya, sudah banyak sekali ilmu yang dibagikan. Jadi mungkin kalau ada pesan-pesan akhir untuk adik-adik mahasiswa, saya persilahkan. Terus belajar, itu kata orang Jawa tuh ojo gumun, ojo dume. Ojo gumunan, ojo dume. Jadi kalau misalnya ada klaim yang bombastis, jangan gampang terperangah, dan juga ojo dume. Jadi kalau misalnya udah kelihatannya udah belajar banyak, jadi nggak mau belajar lagi, nggak. Jadi itu sih pesannya. Oke, luar biasa ya, ojo gumun, ojo dume. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bukan orang Jawa mungkin bingung ya Bu Ajeng. Jadi jangan gampang terpukau dan tetap belajar ya. Stay hungry, stay foolish gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Betul ya? Oke, terima kasih Bu Ajeng atas waktunya. Saya stop share dulu. Sama-sama, baik. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. Nanti kalau ada banyak pertanyaan adik-adik nanti bisa saya sampaikan ke Bu Ajeng lewat email. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Selamat siang adik-adik. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di minggu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.